Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halakunna ayyuhat thalibat? Ustaz harap kalian dalam kondisi baik, sehat, dan jauhkan dari segala macam mara bahaya. Dan kita berdoa semoga Allah segera mengangkat musibah ini dan pandemi ini sehingga kita bisa kembali normal belajar, bertatap langsung, sehingga faedah dan ilmu yang kita transferkan untuk kalian bisa lebih luas, bisa lebih beraneka ragam, dan tentunya buku-buku catatan kalian akan terpenuhi dengan faedah-faedah yang bermanfaat insyaallah. Melanjutkan pembahasan kita untuk takbir pada kesempatan kali ini, kita masuk ke gambar-gambar yang pasal yang kedua. Di situ ada tulisan Tsaniyan as-surah wal jumlah. Ya. Di sini ada as-suratu wal jumlah. As-surah ay gambar atau foto. Adapun al-jumlah adalah susunan kata-kata yang menjadi kalimat atau dikenal juga dengan jumlatun mufidatun. Nah, semua yang akan kita baca ini merupakan konteks dan konsep daripada al-mubtada wal khabar. Ya. Yang akan kita baca ini semuanya tersusun menjadi bentuk mubtada, ya, semacam ini, wal khabar. Ini mubtada khabar. Apa itu mubtada khabar? Kalau di bahasa kita biasa dikenal dengan kata depan. Kata depan. Ini ya meskipun tidak bisa disamakan 100% ya. Artinya mubtada khobar itu adalah bertemuannya dua isim. Berarti syaratnya adalah adanya dua isim. Ya, dua isim. Bertemu langsung. Isim yang pertama dalam kondisi ma'rifah. Ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ada lam ta'rifnya atau karena ada namanya, nama orang, nama daerah, ya, itu nama negara, itu namanya isim alam atau dhamir. Ya, dhamir itu juga bisa. Baru kemudian kata yang kedua, yang nomor 2 itu baru yang bentuknya nakirah. Nakirah itu apa? Yang tidak berlam ta'rif. Nah, gunanya isim yang kedua itu sebagai penjelas. Sebagai penjelas dari mubtada'nya. Kita ambil contoh umpamanya ya. Umpamanya kita ambil contoh gini aja. Al-ustadzu namanya. Contoh al-ustadzu. Ini isim, ya. Kemudian ada lam ta'rifnya. Berarti ma'rifah. Ini artinya bahasa kita apa? Al-ustadzu. Guru ini, guru itu, guru tersebut. Ya, masih belum bisa difahami dengan baik. Tapi kalau kita tambahi isim yang berikutnya, al-ustadzu ghaibun. Ghaibun. Guru ini atau guru itu tidak hadir. Semakin jelas, semakin mantap, semakin bisa difahami. Ini contoh dari bentukan mubtada khobar. Maka al-ustadzunya mubtada, ghaibunnya khobar. Nah, karena al-ustadzu mudzakkar, ya, al-ustadzu kan bentuk dari mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Karena kaidahnya adalah khobar senantiasa mengikuti mubtada. Kalau kita rubah ke dalam bentuk muannas umpamanya, ustadzah, oke, nggak masalah. Ya, kita ambil contoh al-ustadzatu. Ini al-ustadzatu menjadi mubtada,
isim mu'annas ada lam ta'rifnya. Ya, atau mungkin nama ustadzahnya, umpamanya ustadzahnya namanya Zainab. Zainab. Ini nggak perlu lam ta'rif ya, karena udah nama orang. Al ustadzatu nggak hadir hari ini, kita memakai khobar ghaibatun. Ya, gitu. Al ustadzatu ghaibatun. Ustadzah ini atau ustadzah itu tidak hadir. Sama kalau kita ganti dengan Zainab ghaibatun. Ini sudah cukup bentukan al mubtada wal khobar. Nah, di bacaan yang akan kita baca ini bentukannya semuanya mubtada khobar. Ya, untuk mempersingkat waktu kita akan baca bareng-bareng dimulai dari alhamdulillah, dari gambar yang paling atas menyamping ke kiri dan seterusnya ke bawah. Kita baca terlebih dahulu, di situ ada at-tadribus tsamin, latihan ke-8. At-tadribu ats-tsamin. Silakan, meskipun gambarnya kurang jelas, kurang terang, kalian bisa ikuti apa yang Ustadz baca dari sini. Al-hadiqatu jamilatun. Al-hadiqatu jamilatun. Al-hadiqatu kebun atau ladang bisa, kemudian halaman juga bisa, macam-macam ya. Taman pun juga bisa memakai al-hadiqah atau al-bustan. Al-hadiqatu kebun ini jamilatun indah. Al-hadiqatu mu'annas mubtada'nya, maka khabarnya juga mu'annas. Berikutnya al-ghurfatu mudlimatun. Al-ghurfatu mudlimatun. Al-ghurfatu kamar ini, mudlimatun gelap. Ya, mudlimun gelap untuk mudzakkar, mudlimatun gelap untuk muannas. Mana mubtada'nya? Al-ghurfatu. Mana khabarnya? Mudlimatun. Kita lanjut. Al-maidanu wasi'un. Al-maidanu wasi'un. Al-maidan artinya lapangan atau tempat yang luas, bisa digunakan untuk bermain. Ya, bahasa sesuai gambarnya sih lapangan. Al-maidanu, maka bahasa kita apa? Medan itu loh, medan pertempuran, medan laga. Nah, itu masuk diimpor dari bahasa Arab al-maidan. Wasi'un artinya luas. Al-maidanu wasi'un, lapangan itu luas. Al-maidan mudzakkar, di sini dia menjadi mubtada. Wasi'un khabar dalam bentuk mudzakkar, menjelaskan kondisi lapangan yang luas. Berikutnya al-wardatu mutafattihatun. Al-wardatu mutafattihatun. Al-wardatu di sini artinya adalah wardah. Apa itu wardah? Biasanya udah kosmetik untuk perempuan itu mawar. Apa bahasa Inggrisnya mawar itu kok lupa ya. Biasanya juga menjadi merek. Ya. Ala kulli hal al-wardah artinya mawar. Ros, oh ya, ingat ros. Bunga ros ya, rose itu artinya al-wardah. Mutafattihah itu diambil dari maftuh. Maftuhah, fatah yaftahu membuka, maftuh terbuka. Berarti kalau ada bunga yang lagi terbuka sebutannya apa? Mekar. Apa? Mekar. Maka mawar ini sedang mekar. Lanjut. Masuk ke an-naru musta'ilatun. An-naru musta'ilatun. Api ini menyala-nyala. Musta'ilah itu berkobar-kobar. Mungkin ada yang tanya, Ustadz, an-naru di sini kan mubtada, dia mudzakkar karena nggak ada tak marbutoh. Kenapa musta'ilatunnya mu'annas? Katanya khobarnya juga harus mengikuti mubtada. Bagus, kalau ada soal seperti ini berarti kalian sudah perhatian.
permasalahannya adalah anar dalam bahasa Arab memang tidak ada tak marbutohnya, tapi dia dimasukkan ke dalam jenis mu'annas. Kenapa? Karena anar punya couple, punya pasangannya. Pasangannya apa? Alma. Ya, sebagaimana ciri daripada isim itu mu'annas, diantaranya selain tak marbutoh ialah memiliki pasangan. Kanan kiri, ya kan? Kaki itu rijlun tapi mu'annas, nggak ada tak marbutohnya. Yadun juga, udunun juga nggak ada tak marbutohnya. Tapi kenapa kok mu'annas? Karena berpasangan kanan kiri. Anar juga gitu. Ya, dia tuh mu'annas, maka khobarnya musta'ilatun, bukan apa? Bukan musta'ilun. Artinya menyala-nyala atau berkobar-kobar. Berikutnya al-imaratu syahiqatun. Al-imaratu syahiqatun. Al-imarah itu apartemen. Syahiqatun itu menjulang tinggi. Syahiqah itu menjulang tinggi. Berikutnya lanjut. At-ta'iratu sari'atun. Itu gambar apa? Itu gambar pesawat terbang ya. At-ta'iratu pesawat terbang, sari'atun cepat. Ya, khobarnya mu'annas karena mubtada'nya juga mu'annas. Al-kitabu maftuhun. Buku ini terbuka. Maftuh yang terbuka untuk mudzakkar. Kalau ternyata mubtada'nya mu'annas gimana? Contohnya al-kurrasatu maftuhatun, gitu ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan penggunaan khobar untuk jenis mubtada yang mudzakkar maupun yang mu'annas. Ada al-qitaru sari'un. Al-qitar itu kereta api atau sepur. Kalau tadi at-ta'iratu sari'atun mu'annas, kalau ini al-qitaru sari'un. Al-qitaru mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Dan berikutnya al-babu muhlakun. Pintu ini tertutup. Ya, tertutup dalam arti bisa terkunci, bisa lainnya. Oh, masih ada gambar apa lagi ini? Di sini kita akan ambil al-bahru haijun. Al-bahru haijun. Lautan ini berombak. Haij ya, itu berombak. Artinya sedang enggak stabil ya. Ombaknya sedang molet-molet. Al-lailu mudlimun. Al-lailu mudlimun. Malam ini gelap. Kemudian al-babu maftuhun. Kebalikannya tadi al-babu muhlakun, kalau ini al-babu maftuhun. Pintu ini terbuka. Al-qamaru munirun. Al-qamaru munirun. Rembulan ini terang. Al-qamar itu rembulan. Munirun terang atau sangat jelas. Ada gambar selanjutnya, apa itu? Itu gambar pepohonan. Al-asjaru kathifatun. Al-asjaru kathifatun. Jadi pepohonan itu banyak pohonnya ya, asjar itu. Kathifah itu lebat. Rimbun itu kathifah. Kemudian an-nujumu tali'atun. Bintang-bintang itu bermunculan. Nampak itu tali'ah. Ini cuma gambarnya nggak jelas nih, bintangnya mana, munculnya kok nggak kelihatan. Ya ala kulli hal kita bisa mengambil dari keterangan mubtada khobarnya. Sudah. Sekarang kita masuk ke latihan ke-9 ini. At-tadribut tasi', latihan ke-9. Diminta apa kita ini? Ternyata latihan ke-9 itu kita diminta mengurutkan atau menyesuaikan dari jumlah mufidah yang kita baca tadi. Al-hadiqatu, al-qamaru, al-bahru, al-maidan, an-nujumu sesuai dengan gambar.
Lah ini saran Ustadz, kalian jangan buka lagi yang halaman tadi. Kalian inget-inget dan kalian cocokkan. Al-hadiqatu ini cocoknya apa ya? Apakah syariatun, apakah sahikotun, apakah wasiatun, atau wakifatun? Syariatun cepat, sahikotun menjulang tinggi, wasiatun luas, wakifatun berdiri. Maka kira-kira yang mana cocoknya? Cocoknya otomatis wasi'ah. Al-hadiqatu wasi'atun. Al-qamaru, rembulan itu apa ya? Apakah tawilun panjang, qasirun pendek, munirun terang, haijun berumbak? Otomatis kita akan mengetahui ya, namanya al-qamaru ya munirun, gitu ya. Al-bahru, apa al-bahru? Maftuhun, mughlaqun, jalisun, haijun. Kalian coba jawab sendiri-sendiri ya, nggak perlu dikumpulkan. Yang penting kalian mengetahui maksudnya dan maknanya. Kita masuk ke at-tadribul ashir, latihan ke-10. Ya, sesuai dengan gambar kalian tulis jumlahnya. Contohnya nomor 1 nih. Oh, ini gambar rembulan kayaknya. Al-qamaru munirun, gitu kalian tulis. Kemudian gambar kedua apa, ini nggak jelas ya, nggak jelas. Oh, ini kayaknya sih laut yang sedang berombak. Oh, al-bahru haijun. Lah gambar ketiga buku sedang apa, 4 sedang apa. Itu sesuai khayalan kalian atau kalian bisa murojaah di halaman sebelumnya tadi. Begitu ya. Sekarang kita cukupkan mubtada khobar dalam konteks mubtada yang mudzakkar dan muannas, begitu juga khobar yang mudzakkar dan muannas. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masih ada contoh-contoh mudzakkar mubtada dan khobar yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.